Halo semua, ternyata persamaan diferensial itu baik untuk order 2 ataupun order lebih tinggi tidak hanya bisa diselesaikan dengan cara mengidentifikasi dia itu persamaan diferensial yang homogen atau non-homogen. Ada metode lain untuk menyelesaikannya. Apa sih metode tersebut? Yaitu metode transformasi Laplace. Nah, metode ini bisa digunakan baik untuk persamaan diferensial yang homogen ataupun non-homogen. Bagaimana sih cara menggunakannya? Yuk, simak baik-baik video penjelasan berikut ini. Ya, suatu persamaan diferensial sebetulnya bisa kita selesaikan juga dengan metode transformasi Laplace. Hanya saja ODE yang ada di sini tidak boleh ODE yang tanpa initial value. Ya, jadi syarat perlu untuk mengerjakan persamaan diferensial dengan metode transformasi Laplace adalah ODE yang kita punya itu harus disertai dengan initial value atau syarat awal ya, yang biasanya kita kenal dengan istilah IVP, Initial Value Problem. Oke, di sini ODE yang kita punya, misalkan saja fungsinya itu adalah kita bikin fungsi Y ya, fungsi Y yang bergantung pada variabel T. Ya, jadi ini yang mau kita cari solusinya. Y-nya itu apa sih gitu ya, ya fungsi T. Nah, yang kita lakukan dengan menggunakan metode transformasi Laplace adalah, jadi ini sepaket, saya kasih kotak berwarna merah, itu kita transformasikan dengan Laplace. Dan transformasi Laplace ini hanya terdefinisi ketika turunannya memiliki initial value ya. Setelah kita mengtransformasikan dengan Laplace, maka ODE yang diberi kotak berwarna merah nanti pada akhirnya akan memberikan suatu hasil berupa fungsi. Tapi fungsi yang kita punya bukan YT, melainkan Y besar S. Ini hasil transformasi Laplace-nya. Sedangkan yang kita mau kan ini ya, YT. Nah, bagaimana caranya supaya YS ini kembali menjadi YT? Maka dari sini kita perlu membalikan, yaitu kita sebut dengan inverse Laplace transform. Nah, tools apa saja sih yang perlu kita ketahui untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa menginverskan Laplace transform? Maka kita punya istilah nanti di sini kita butuh yang namanya partial fraction. Nah, sebetulnya istilah partial fraction ini bukan hanya ada di mata kuliah ini, tapi juga mungkin pernah dengar ketika kita mau menyelesaikan integral. Ada suatu metode yang namanya partial fraction.